Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Debbie Dahlia SKP MHSM. Selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang desain penelitian eksperimen yang akan dipresentasikan oleh Nurse Sebastian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari Nurse Sebastian. Saya Sebastianus Doo. Saya Sonang Veronica. Saya Tatu Mary Marwiatul Hasna. Saya Wida Sikurnianti. Saya Yunias Ihsanidar. Terima kasih teman-teman semua. Baiklah, selanjutnya kami akan masuk ke sesi presentasi tentang desain penelitian eksperimen ini yang akan dipresentasikan oleh Nurse Sebastian. Kepada Nurse Sebastian dipersilahkan. Ya, baik Bu Wela, terima kasih atas kesempatan. Pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan tentang desain penelitian eksperimen, khususnya pada kelompok kita membahas tentang eksperimen murni. Adapun nama kelompok kami, saya sendiri Sebastianus, Ibu Sonang Veronica Butar-Butar, Ibu Wela Metri, Ibu Tatu, Ibu Wida, dan Ibu Ida. Oh? Iya Pak, lanjut Pak. Nggak bisa next ya? Nggak bisa next Pak. Sebentar. Gimana? Tidak. Ya. Kita next ya, lanjut. Next, Bella. Ya, ini pengertian dari eksperimen murni adalah eksperimen atau penelitian yang menggunakan prosedur acak dalam penunjukan subjek penelitian untuk mendapatkan salah satu berbagai tingkat faktor penelitian, di mana penelitian ini sengaja menentukan berbagai faktor penelitian dalam rangka menghitung efek terhadap variabel dependen. Next. Desain penelitian eksperimen seperti ini rancangannya ada observasi dan eksperimental. Observasi itu ada deskriptif dan analitik, di mana menggunakan desain cohort, case control, cross-sectional. Sedangkan eksperimental ada kuasi sama true experiment. Untuk true experiment sendiri, di mana merupakan desain yang paling ideal mempelajari hubungan kausalitas, merupakan desain terkuat dalam hubungan sebab akibat, sumber invalidasi semua dari variabel luar dapat dikontrol sehingga variabel validasi internalnya tinggi. Ciri khasnya pengelompokan subjek dengan cara randomisasi atau randomization. Randomisasi itu sendiri adalah alokasi subjek uji klinis berdasarkan asas peluang untuk diberikan prosedur yang diuji atau proses standar. Proses untuk menentukan alokasi peserta mana yang akan mendapatkan perlakuan dan peserta mana yang merupakan kontrol. Jadi dibagi subjek penelitian, dibagi perlakuannya ada kontrol dan ada kasus atau intervensi. Next. Syarat penelitian eksperimen murni di mana penggunaan kelompok kontrol sebagai pembanding, terdapat randomisasi atau random alokasi, yaitu memasukkan sampel ke dalam kelompok perlakuan atau kelompok kontrol secara random. Next. Dimulai dengan cara menetapkan responden penelitian yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Pemilihan dilakukan dengan cara randomisasi, ya sama seperti biasa tadi, yaitu proses menentukan subjek penelitian mana yang akan mendapatkan perlakuan dan subjek mana yang merupakan kontrol berdasarkan peluang. Next. Tujuan utama randomisasi adalah untuk mengurangi bias seleksi dan perancu
dengan terbaginya variabel-variabel yang tidak diteliti secara seimbang pada kelompok yang ada. Kelompok kasus diberikan intervensi oleh peneliti, sedangkan kelompok kontrol tidak atau dibiarkan secara alami. Next. Ada 3 cara dalam melakukan randomisasi. Ini kita kutip dari sumber Jasa Putra dan Santoso tahun 2008 sama Gayatri tahun 2020. Ada randomisasi sederhana, di mana cara sederhana dengan melempar mata uang logam menggunakan tabel random, undian, dan program komputer. Ini yang paling mudah. Randomisasi blok membuat tiap kelompok agar jumlah subjek sebanding pada suatu saat jumlah yang sama dengan membuat blok. Randomisasi dalam strata, randomisasi dilakukan pada tiap strata secara terpisah, kemudian subjek yang terpisah digabungkan kembali dalam kelompok yang sesuai. Next. Ya, ini dalam penelitian eksperimen murni itu kita kenal ada uji ketersamaran. Tujuan dari uji ketersamaran adalah untuk menghindari bias dari peneliti, subjek, ataupun evaluator. Biasanya pada kelompok kontrol eksperimen murni kita menggunakan placebo untuk penelitian obat-obatan. Cara menggunakan placebo sebagai berikut. Bila belum ada pengobatan untuk penyakit yang diteliti, bila hasil pengobatan bersifat subjektif, misalnya nyeri, lebih aman dipergunakan untuk penyakit yang tidak berat. Next. Di dalam uji ketersamaran terdapat 4 tingkatan, yaitu uji klinis terbuka atau open trial, di mana semua pihak baik subjek maupun peneliti ataupun evaluator ini mengetahui. Single mask salah satu pihak tidak mengetahui, baik itu subjek maupun peneliti. Double mask 2 pihak tidak mengetahuinya. Triple mask itu semua pihak, subjek, peneliti, evaluator tidak mengetahui. Next. Ini ada penjelasan sedikit tentang uji ketersamaran ganda atau double mask. Itu subjek studi dan pemeriksa tidak mengetahui bentuk intervensi ya. Tadi pemeriksa dan subjeknya itu tidak mengetahui intervensi apa yang akan dilakukan. Next. Ini namun pada uji ketersamaran ganda ini tidak dapat dilakukan pada keadaan penelitian yang berkaitan dengan protesis atau faktor etis, penelitian tentang prosedur operasi, penelitian tentang obat yang menimbulkan efek samping dan membutuhkan perubahan dosis setiap saat. Next. Uji klinis. Uji klinis adalah suatu penelitian eksperimental terencana yang dilakukan pada manusia. Pada uji klinis, peneliti memberikan perlakuan atau intervensi pada subjek penelitian, kemudian efek diukur dan dianalisis. Dalam uji klinis atau eksperimen ini terdapat 2 desain, yaitu desain paralel dan desain menilang. Next. Kelebihan dan kekurangan uji klinis ini, yang pertama untuk kelebihannya efektif untuk faktor risiko yang jarang, sedangkan kekurangannya tidak efektif untuk efek yang jarang. Kelebihan yang kedua itu recall atau bias atau information bias minimal, sedangkan kekurangannya rentan mengalami dropout atau selection bias. Kelebihan yang ketiga itu bukti paling kuat untuk hubungan sebab akibat. Kekurangannya adalah masalah etika lebih besar. Kelebihan yang keempat adalah validitas internal lebih kuat perlakuan oleh peneliti. Sedangkan kekurangannya validitas eksternalnya lemah, tidak sesuai kondisi nyata. Kelebihan yang kelima adalah dapat mengamati berbagai insidensi dari satu faktor risiko. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Next. Ya, ini kita membahas uji eksperimen dari desain paralel, di mana desain ini adalah suatu penelitian eksperimental yang membandingkan antara kelompok, dapat bersifat perbandingan kelompok independen ataupun kelompok pasangan serasi. Next. Jenis penelitian eksperimen murni di bidang kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu uji klinis dan uji diagnostik. Di mana uji klinis sudah kita bahas terlebih dahulu tadi ya di atas. Next. Ini desainnya, desain penelitian eksperimental secara klinis paralelnya, di mana ada subjek penelitian,
Terus dari subjek penelitian dilakukan randomisasi. Dari randomisasi itu terbagi menjadi dua, ada kelompok kontrol dan kelompok studi. Yang kelompok studi ini diberikan perlakuan yang kita akan melihat efeknya di antara kedua kelompok tersebut. Next. Ya, pada gambar sebelumnya peneliti melakukan randomisasi pada subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan populasi terjangkau atau populasi sumber, yaitu bagian dari populasi target yang merupakan sumber subjek yang akan kita teliti. Pemilihan subjek penelitian harus sesuai dengan kriteria, pemilihan baik inklusif maupun eksklusif. Subjek penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan efek yang akan diamati. Next. Desain yang kedua adalah desain menyilang atau crossover. Ini adalah suatu penelitian eksperimental yang membandingkan antara kelompok, dapat bersifat perbandingan kelompok independen ataupun kelompok pasangan serasi yang dilakukan secara menyilang. Next. Pada desain menyilang, pada periode awal sama dengan desain paralel ya. Namun selanjutnya peneliti melakukan crossover pemberian perlakuan. Kelompok kontrol diberikan perlakuan, maka kelompok tersebut menjadi kelompok studi dan kelompok studi yang menjadi kelompok kontrol. Pemberian perlakuan diberikan washout, yang selanjutnya kedua kelompok tersebut diobservasi dan diukur efeknya. Next. Uji yang kedua adalah uji diagnostik. Uji diagnostik adalah suatu penelitian eksperimental yang digunakan untuk menegakkan diagnosis atau memantau perjalanan penyakit pada sebagian kasus. Dilakukan secara bertahap, perlu tidaknya pemeriksaan selanjutnya yang ditentukan oleh hasil uji diagnostik sebelumnya. Next. Tujuan uji diagnostik adalah untuk menegakkan diagnosis penyakit atau menyingkirkan penyakit, keperluan penyaringan kasus. Next. Ini adalah contoh yang kami ambil jurnal penelitian eksperimen ya, pengaruh penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap sikap dampak seks bebas siswa kelas 10 usia 15-17 tahun di sekolah SMAN Gandekan Bantul 2017. Next. Ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian true experiment, yaitu percobaan yang bertujuan untuk mengetahui suatu pengaruh yang ditimbulkan. Dalam hal ini adalah variabel sikap siswa tentang dampak seks bebas sebagai akibat adanya intervensi atau perlakuan tertentu. Itu di mana responden ini atau subjek penelitian ini akan diberikan penyuluhan kesehatan reproduksi. Pada penelitian ini menggunakan metode true experiment karena memerlukan randomisasi dan pertimbangan dari segi etik. Next. Referensi yang kita ambil sebagai berikut dan jurnalnya diakses pada tanggal 15 Februari tahun 2013. Websitenya seperti itu. Next. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada uji eksperimen murni. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Maaf, tadi masih di mute. Baik, terima kasih Nars Sebastian. Sekian mungkin presentasi dari kelompok 5 terkait dengan desain penelitian eksperimen. Apabila teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan mungkin bisa ditanyakan nanti pada saat kita memulai perkuliahan dengan fasilitator kita, Ibu Dr. Debbie Dahlia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.